Pagi yang terlupakan. Pukul 11 siang. Sinar matahari menembus kaca jendela kamar yang berdebu, menyinari wajah seorang pemuda yang masih terlelap di balik selimut tebal. Alarm ponselnya sudah berbunyi sejak pukul 6 pagi, namun tidak satu pun berhasil membangunkannya. Nama pemuda itu Raka, usianya 24 tahun. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kusut, dan kamarnya berantakan. Di sudut meja, terdapat tumpukan mie instan kosong, botol minuman bersoda, dan pakaian kotor yang belum dicuci berminggu-minggu. Ibunya, Bu Aminah, berdiri di depan pintu kamar dengan raut lelah yang sudah terlalu sering ia rasakan. Ini sudah tahun ketiga Raka menganggur sejak lulus kuliah. Setiap pagi, ia mencoba membangunkan anak semata wayangnya itu, namun hasilnya nihil. "Raka, sudah siang, Nak. Mau sampai kapan kamu hidup begini terus?" Suara lembut namun penuh keprihatinan itu menggema. Raka bergeming. Ia hanya menarik selimut lebih rapat. "Ibu sudah tua, Nak. Tolong bangun. Lihat hidupmu, tidak kemana-mana. Dulu kamu anak paling pintar di sekolah. Sekarang, bahkan kamu tidak mau bangun pagi." Kata-kata itu menggantung di udara, seolah membentur dinding tak terlihat yang menutupi hati Raka. Dalam diam, ia sebenarnya mendengar. Tapi rasa malu, marah, dan frustasi bercampur menjadi satu hingga ia memilih pura-pura tidur. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Hidup Raka seolah mandek. Teman-temannya satu persatu sudah mulai bekerja, menikah, bahkan membeli rumah. Sementara ia masih tinggal bersama ibunya, tidak punya pekerjaan, dan tak punya arah hidup. Setiap hari diisi dengan bermain game, scrolling media sosial, dan tidur larut malam. Bangun siang sudah menjadi rutinitas. Dulu ia pernah mencoba melamar kerja, tapi karena bangun siang, ia beberapa kali terlambat datang wawancara. Peluang demi peluang terlewatkan. Lama-lama, ia menyerah sendiri. Ia mulai merasa hidup ini tidak adil. Kenapa orang lain begitu mudah sukses, sementara dirinya seperti terus tertinggal? Namun, jika dipikir ulang, ia sadar satu hal, dirinya sendiri tak pernah benar-benar berusaha. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Hari itu, setelah siang menjelang sore, Raka akhirnya bangun. Ia duduk di kasur, memandangi kamarnya yang berantakan. Di meja, ada surat panggilan kerja dari sebuah perusahaan yang ia lamar 2 minggu lalu. Wawancaranya dijadwalkan pagi tadi. Ia lupa, atau lebih tepatnya, ia terlalu malas bangun untuk mengingatnya. Dengan lunglai, ia berdiri, melangkah ke kamar mandi. Pandangannya tertumbuk pada cermin. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Mata sembab, kulit kusam, rambut kusut. Ia hampir tak mengenali dirinya sendiri. Saat makan malam, Bu Aminah menyajikan nasi, tempe goreng, dan sambal. Menu sederhana, tapi dimasak penuh kasih. Raka makan dalam diam. Ibunya pun begitu. Hanya suara sendok dan piring yang terdengar. "Besok, aku coba bangun pagi," gumam Raka pelan, hampir tak terdengar. Ibunya menoleh. Ada secercah harapan di matanya. "Ibu doakan, Nak. Mulailah dari hal kecil. Bangun pagi itu pintu rezeki." Raka tidak menjawab, tapi malam itu, ia tidur lebih awal. Pukul 11 malam, lampu kamarnya sudah mati. Di luar, langit bertabur bintang. Dan di dalam hati Raka, ada benih kecil yang mulai tumbuh. Masih lemah, masih rapuh, tapi nyata. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di tengah malam, Raka bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berjalan seorang diri di kota yang gelap. Semua orang berjalan cepat, sibuk dengan urusan masing-masing, tapi tak ada yang menyadarinya. Ia mencoba berbicara, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Ia mencoba berlari, tapi tubuhnya berat seperti dibebani ratusan kilogram. Lalu, ia melihat dirinya di depan cermin. Wajahnya tua, matanya kosong. Ia hidup sendirian, di rumah reyot, penuh debu dan tikus. Tak ada ibu, tak ada teman, tak ada harapan. Ia berteriak,
dan terbangun. Jarum jam menunjukkan pukul 4.45 pagi. Raka terengah-engah. Keringat dingin mengucur dari dahinya. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia bangun sebelum fajar. Dan kali ini, ia tidak tidur lagi. Ia bangkit dari tempat tidur, membuka jendela kamar. Udara pagi menyeruak masuk. Dingin, segar, dan entah kenapa, menenangkan. Ia mendengar suara azan subuh berkumandang dari masjid dekat rumah. Suara itu seolah memanggil. Dengan langkah pelan, ia keluar kamar dan melihat ibunya sedang berwudu. "Kamu bangun, Nak?" tanya Bu Aminah terkejut. Raka hanya mengangguk. "Boleh aku ikut salat, Bu?" Mata ibunya berkaca-kaca. "Tentu saja, Nak. Tentu saja." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Subuh itu, Raka berdiri di samping ibunya, salat berjamaah untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Hatinya terasa ringan. Usai salat, mereka duduk di ruang tamu, minum teh hangat, dan berbincang ringan. Hari belum terang sepenuhnya, tapi bagi Raka, pagi itu seperti cahaya baru yang perlahan mengusir gelap dalam hidupnya. Ia keluar rumah. Langit mulai berubah jingga, burung-burung berkicau. Para tetangga terlihat sudah bersiap berangkat kerja. Dunia pagi yang selama ini tak pernah ia lihat, kini terasa begitu hidup. "Mungkin, ini awalnya," bisik Raka pada dirinya sendiri. Dan ia tidak tahu, pagi itu, adalah pagi yang akan mengubah segalanya.
Menjemput mimpi dengan waktu subuh. Subuh belum sempurna menyebar di langit ketika Raka membuka matanya. Udara dingin masih menyelimuti, tetapi ia tak merasa ingin menarik selimut kembali. Tubuhnya telah terbiasa, bahkan merindukan, waktu-waktu hening sebelum dunia terjaga. Di waktu inilah ia merasa paling jernih, paling kuat, dan paling dekat dengan mimpi-mimpinya. Setelah salat subuh, Raka duduk di meja kayu kecil di ruang belakang rumah. Di meja itu ia biasa menulis, merenung, dan menyusun rencana. Selembar kertas putih sudah tergeletak di depannya, hanya ada satu kata besar yang ia tulis di atasnya, visi. Ia tahu, hidup yang ia jalani sekarang sudah jauh dari titik nol dulu. Tapi ia juga tahu bahwa waktu terus berjalan, dan mimpi tidak boleh berhenti. Ia ingin usahanya berkembang, ia ingin membantu lebih banyak orang. Dan yang terpenting, ia ingin membuktikan bahwa bangun pagi bukan cuma sekadar gaya hidup, tapi bisa jadi jalan hidup. 3 bulan sebelumnya, Raka mulai menabung untuk sesuatu yang besar, membuka kedai sarapan tetap di lokasi strategis. Bukan gerobak lagi, tapi kios permanen kecil dengan tempat duduk dan dapur sederhana. Ia sudah survei tempat, sudah diskusi dengan ibu, dan sudah mulai menyusun perizinan. Masalahnya hanya satu, modal. Meski usahanya berjalan lancar, tabungannya belum cukup untuk menyewa tempat, renovasi, dan membeli perlengkapan. Ia sempat ragu, tapi di pagi hari yang tenang itu, dengan pena di tangan dan niat di dada, ia menuliskan satu kalimat yang menguatkannya. Kalau mimpi ini datang dari doa subuhku, maka perjuangannya harus kutuntaskan sampai subuh-subuh berikutnya. Raka mulai menyusun strategi. Ia menjual e-book resep sarapan sehat dan murah dari warungnya. Ia juga membuka donasi melalui kanal YouTube-nya, bukan untuk sedekah kosong, tapi sebagai ajakan, ayo bangun bareng. Usaha ini akan jadi ladang amal kita bersama. Tak disangka, dalam 2 minggu, dana yang terkumpul sudah mencapai 80% dari target. Banyak yang tersentuh karena Raka tak hanya ingin membuka kedai untuk keuntungan, tapi menjadikannya rumah inspirasi pagi, tempat makan yang juga jadi ruang belajar bagi siapapun yang ingin berubah. Saat mimpinya hampir terwujud, cobaan datang. Ibunya jatuh sakit. Akibat terlalu lelah dan usia yang sudah lanjut, Bu Aminah harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Raka kalut. Selama ini ibunya adalah sosok terkuat yang menopangnya. Kini justru ia harus menjadi sandaran. Ia sempat berpikir untuk membatalkan semua rencana ekspansi usaha. Tapi di tengah kesedihannya, ia kembali ke rutinitas subuh. Ia duduk di atas sajadah, lama sekali. Merenung, menangis, lalu bangkit. Aku memulai ini karena ingin bahagiakan ibu. Maka aku harus teruskan, bukan berhenti. Dengan bantuan teman-teman komunitas dan para ibu tetangga yang sudah ia latih sebelumnya, warung tetap berjalan. Ia bolak-balik dari rumah sakit ke tempat usaha. Pagi-pagi, ia bangun seperti biasa, menyiapkan skrip video, mengurus pesanan, dan tetap menulis jurnal hariannya. Dan hari itu tiba juga. Hari di mana kontrak sewa kedai ditandatangani, dan papan nama baru dipasang. Rumah pagi Raka, sarapan. Semangat, satu langkah baru. Di hari pembukaan, Raka mengundang puluhan warga, pelanggan setia, serta beberapa tokoh masyarakat. Tapi ada satu tamu paling istimewa, Bu Aminah, yang datang dengan kursi roda dan air mata haru. Ini mimpi kita, Bu, bisik Raka sambil menggenggam tangan ibunya. Dari subuh ke subuh, akhirnya mimpi ini sampai juga. Di tengah acara pembukaan, Raka berdiri di depan mikrofon, dengan suara agak bergetar. Hari ini bukan soal warung makan. Ini tentang mimpi yang ditempa dari dinginnya fajar, dari doa yang tak henti di waktu subuh, dan dari langkah kecil yang tidak pernah berhenti. Ia menatap semua tamu yang hadir. Saya tidak punya modal besar, tapi saya punya waktu subuh, dan itu lebih dari cukup untuk menjemput mimpi. Tepuk tangan bergemuruh, mata banyak orang berkaca-kaca. Kini, setiap hari pukul 5 pagi, rumah pagi Raka sudah mulai ramai.
Ada yang sarapan, ada yang mengerjakan tugas kuliah, ada yang belajar bisnis kecil dari catatan Raka, bahkan ada yang hanya datang untuk sekadar menguatkan tekad. Raka meletakkan satu tulisan besar di dinding utama kedai. Kita tidak harus hebat untuk memulai. Tapi kita harus memulai, agar bisa jadi hebat. Dan waktu terbaik untuk memulai, adalah pagi. Hidup yang diberkahi pagi. Setelah setahun menjalani hidup baru dengan kebiasaan bangun pagi, hidup Raka telah berubah total. Dari seorang pemuda pengangguran yang dulu kesulitan menemukan arah, ia kini menjadi pengusaha makanan pagi yang sukses, penulis naskah freelance yang produktif, dan kreator konten inspiratif yang dikenal luas. Namun, Raka sadar bahwa semua pencapaian itu bukanlah akhir. Justru disinilah awal dari tanggung jawab baru yang lebih besar. Ia tak ingin larut dalam euforia pencapaian. Ia ingin memastikan bahwa apa yang telah ia bangun bisa bertahan lama dan memberi manfaat lebih luas. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia tetap memulai hari dengan salat, olahraga ringan, dan membaca. Rutinitas itu menjadi pondasi yang tak tergantikan. Baginya, pagi bukan hanya soal produktivitas, tapi soal menata hati dan menguatkan niat. Kini warung pagi Raka dan ibu tidak hanya menjual nasi uduk dan bubur ayam. Menu mereka berkembang menjadi beragam jenis makanan khas rumahan. Mereka juga membuka layanan catering kecil untuk sarapan kantor dan acara komunitas. Raka juga mulai merekrut ibu-ibu tetangga yang membutuhkan penghasilan tambahan. Ia membagi tugas, ada yang masak, ada yang mengemas, ada yang bertugas mengantar pesanan. Kalau kita bisa sukses bersama, kenapa harus jalan sendiri? Ucap Raka pada ibunya suatu pagi. Bu Aminah mengangguk bangga. Warung kecil mereka kini menjadi tempat berkumpul, tempat belajar, bahkan tempat mengadu nasib bagi banyak orang. Setiap minggu, Raka mengadakan pelatihan kecil di halaman rumah. Ia mengajari ibu-ibu dan pemuda sekitar soal manajemen keuangan sederhana, cara jualan lewat media sosial, hingga cara mengambil foto makanan yang menarik. Pagi bukan hanya waktu untuk bekerja, katanya saat pelatihan pertama. Pagi adalah waktu di mana kita bisa menyusun hidup, membangun harapan, dan memperbaiki diri. Sementara itu, kanal YouTube Raka yang awalnya hanya punya ratusan penonton kini telah mencapai ratusan ribu subscriber. Videonya konsisten membahas perubahan hidup dari kebiasaan pagi, perjuangan anak muda bangkit dari kegagalan, serta kisah-kisah inspiratif dari lingkungan sekitarnya. Ia tak pernah memakai alat mahal. Kamera yang ia gunakan masih kamera ponsel lama. Editingnya pun sederhana, tapi setiap kata yang ia ucapkan datang dari hati. Dan itulah yang membuat banyak orang merasa terhubung dengannya. Komentar demi komentar datang dari berbagai kota dan bahkan luar negeri. Bang Raka, saya ikut bangun pagi karena video abang. Sekarang saya lebih sehat dan gak malas lagi. Terima kasih, Bang. Saya juga bantu orang tua jualan sekarang. Setiap komentar itu Raka baca, dan ia balas satu persatu semampunya. Ia tahu, dulu ia pun pernah berada di titik rendah. Maka saat orang lain mengulurkan tangan, ia tak boleh tutup mata. Di akhir tahun, Raka diundang sebagai pembicara dalam seminar kewirausahaan pemuda di kampus yang dulu pernah menolaknya karena nilai yang kurang. Ia berdiri di panggung kecil, memakai kemeja putih dan celana sederhana. Di depannya duduk ratusan mahasiswa, dosen, dan pelaku usaha. Saya bukan orang hebat, katanya dengan suara tenang. Saya hanya orang biasa yang memutuskan untuk bangun lebih pagi, dan tidak kembali tidur. Itu saja. Tepuk tangan menggema. Ia melanjutkan, bangun pagi bukan hanya soal waktu, tapi soal keberanian untuk memulai. Karena semakin pagi kita bangun, semakin panjang waktu kita untuk memperbaiki nasib. Rezeki tidak datang siang, apalagi malam. Rezeki datang saat kita sudah siap menyambutnya. Di akhir sesi, seorang mahasiswa bertanya, "Bang, apa yang paling berat waktu mulai bangun pagi?" Raka tersenyum. Yang paling berat itu bukan mata yang mengantuk, tapi melawan bisikan dalam hati yang bilang, "Tidur dulu aja,
masih gelap. Saat kita bisa kalahkan itu, kita sudah menang sebelum hari dimulai. Kini, Raka tak hanya menjalankan warung dan menulis. Ia juga mendirikan komunitas kecil bernama Pagi Berkarya, tempat anak-anak muda belajar disiplin, menulis, membuat konten, dan membangun usaha kecil. Ia menanamkan satu nilai yang ia pelajari dari pengalamannya, jangan tunggu keadaan berubah dulu, baru kamu berubah. Tapi ubahlah dirimu dulu, maka keadaan akan ikut berubah. Setiap pagi, sebelum semua orang bangun, Raka masih membuka jurnal kecilnya. Ia menulis, "Pagi ini aku bersyukur, bukan karena dagangan laris atau video viral, tapi karena aku masih diberi kesempatan untuk memulai lagi, lebih baik dari kemarin." Dan begitulah hidup yang diberkahi pagi. Bukan hidup yang sempurna, tapi hidup yang terus bertumbuh, dari kebaikan kecil yang dilakukan sejak fajar menyingsing. Dari warung pagi ke jalan rezeki. Raka melihat peluang dari aktivitas paginya, banyak orang sibuk tapi butuh sarapan praktis. Ia memulai usaha kecil menjual makanan pagi bersama ibunya. Modal kecil, kerja keras besar, Raka bangun jam 4 pagi untuk masak, promosi lewat media sosial, dan jaga lapak. Awalnya sepi, tapi karena konsisten, usahanya mulai dikenal. Ia mulai menggaji satu orang tetangga pengangguran. Semangat paginya menular, membuat lingkungan ikut berubah. Jika kamu setuju dengan arah ini, saya akan mulai menulis bab 4 dari warung pagi ke jalan rezeki sekarang juga. Ingin saya lanjutkan? Anda bilang, buatkan bab 3. ChatGPT bilang, berikut ini adalah lanjutan lengkap dari bab 3, Cahaya dari Disiplin, dengan panjang setara tanda kurang lebih 2.500 kata, sesuai format dan gaya cerita sebelumnya. Bab 3, Cahaya dari Disiplin. 3 bulan telah berlalu sejak Raka mulai membiasakan diri bangun pagi. Rutinitas itu bukan lagi sekadar eksperimen, melainkan menjadi bagian utuh dari hidupnya. Setiap kali alarm subuh berbunyi, ia tak lagi merasa berat untuk membuka mata. Justru ia merindukan pagi, udara sejuknya, keheningannya, dan kesempatan untuk memulai hari lebih dulu dari kebanyakan orang. Ia bukan lagi Raka yang lama. Kini ia hidup dengan tujuan. Bangun pagi telah memberinya sesuatu yang dulu tak pernah ia miliki, arah. Setelah salat subuh, Raka rutin melakukan olahraga ringan. Ia berlari kecil di gang sempit kompleks perumahannya, menyapa tukang sayur, menyapa langit, dan menyapa dirinya sendiri. Di akhir lari, ia duduk sebentar, menuliskan target hari itu dalam buku catatannya yang sederhana tapi penuh makna. Jadwal hariannya mulai terbentuk, pagi menulis, siang belajar, sore membantu ibu, malam membaca. Ia juga mulai memperbaiki pola makan, minum air lebih banyak, tidur lebih awal. Semuanya berawal dari satu kebiasaan kecil, bangun pagi, yang menular ke aspek hidup lainnya. Suatu pagi, Raka memutuskan untuk memulai hal baru, menulis jurnal harian. Ia tidak menulis hal-hal besar, hanya mencatat hal-hal kecil seperti, hari ini aku bangun jam 4.45, atau berhasil lari sejauh 2 km. Ia juga menulis rasa syukurnya, tentang sinar matahari pagi yang hangat, tentang ibu yang tersenyum, atau tentang nasi goreng hangat yang ia buat sendiri. Tanpa ia sadari, jurnal itu menjadi cermin yang merefleksikan kemajuannya hari demi hari. Ia tak lagi hanya hidup dalam angan-angan, melainkan benar-benar bergerak menuju masa depan. Ibunya, Bu Aminah, adalah orang pertama yang merasakan dampaknya. Raka sekarang lebih ringan tangan, ucapnya pada tetangga. Bangun pagi, bantu masak, bersihin halaman, bahkan bantu saya jualan di pasar. Ibu mana yang tak bangga melihat perubahan anaknya. Pagi itu, Raka ikut ibunya ke pasar. Ia perhatikan dengan saksama bagaimana ibunya berinteraksi dengan pelanggan. Ia belajar cara berbicara yang ramah, cara menata dagangan, bahkan cara menghitung uang kembalian dengan cepat. Baginya, semua itu adalah pelajaran yang tak ia dapat di sekolah. Saat melihat seorang pedagang bubur kesulitan menyusun gelas plastik,
Raka spontan membantu. Ternyata sang pedagang adalah Pak Hamdan, tetangga lama yang dulu sering menegurnya karena malas. Tapi kali ini, Pak Hamdan justru memuji. "Wah, Raka, kamu sekarang beda ya, tanganmu cekatan, pagi-pagi sudah kerja, hebat." Raka tersenyum canggung. Ia belum terbiasa menerima pujian, tapi ia senang. Sangat senang, karena akhirnya, ia merasa berguna. Dari pasar, ia mulai terpikir ide-ide kecil. Salah satunya, menjual jasa menulis online. Ia pernah belajar mengetik 10 jari, dan kini ingin mencoba mencari penghasilan dari dunia digital. Ia membuka akun di beberapa platform freelance, menawarkan jasa penulisan artikel, penerjemahan, bahkan caption media sosial. Awalnya, tak ada yang memperhatikan. Tapi karena ia konsisten mengisi portofolio, membalas pesan cepat, dan menjaga kualitas tulisan, ia mulai mendapat klien. Satu demi satu pesanan masuk. Ia menulis dengan penuh semangat, memanfaatkan waktu pagi untuk menyelesaikan pekerjaan sebelum jam 9. Raka belajar tentang manajemen waktu, komitmen, dan yang terpenting, kepercayaan. Setiap kali menyelesaikan tugas, ia mencatat waktunya. Ia menghitung berapa kata per jam ia bisa tulis, lalu menantang dirinya untuk lebih baik esok hari. Ini bukan sekadar kerja, tapi latihan membangun kualitas. Beberapa bulan berlalu, salah satu artikelnya yang berjudul, "Rahasia Rezeki Pagi Hari," viral di media sosial. Tulisan itu menceritakan pengalaman pribadinya, bagaimana bangun pagi telah mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Puluhan komentar masuk, banyak yang merasa terinspirasi. Ada yang mengatakan tulisan itu membuatnya menangis. Ada yang langsung mencoba bangun pagi keesokan harinya. Tak lama kemudian, seorang konten creator bernama Dito menghubungi Raka melalui email. "Halo Raka, saya tertarik dengan tulisanmu. Saya punya channel YouTube motivasi. Kamu tertarik jadi penulis naskah videonya?" Raka terkejut. Ia membaca email itu berkali-kali. Setelah menenangkan diri, ia menjawab dengan antusias. Itulah awal dari kolaborasi yang luar biasa. Raka mulai menulis naskah video setiap minggu. Ia belajar menyusun narasi yang menggugah hati, dialog yang menyentuh, dan kalimat-kalimat pembuka yang kuat. Dito sangat puas, dan menyebut nama Raka di beberapa videonya. Dari situlah kanal YouTube Dito tumbuh pesat, dan Raka ikut dikenal di balik layar. Suatu sore, Raka duduk di halaman rumah, menatap langit jingga. Ibunya datang membawa teh hangat. "Capek, Nak?" "Capek sih iya, Bu, tapi senang." "Kalau gitu, kamu di jalan yang benar." Raka terdiam. Ia merasa itu kalimat paling sederhana dan paling bermakna yang pernah ia dengar. Jalan yang benar, ya, akhirnya ia merasa sedang ada di jalan itu. Malam harinya, Raka menulis di jurnalnya. 3 bulan yang lalu aku adalah pemuda gagal. Sekarang aku memang belum sukses, tapi aku tahu apa yang harus kulakukan setiap hari. Pagi telah memberiku peta, disiplin adalah kompasnya, dan semangat adalah bahan bakarnya. Aku ingin bantu lebih banyak orang. Aku ingin menyebarkan semangat pagi ini ke sebanyak mungkin orang. Mungkin lewat tulisan, mungkin lewat video, entahlah. Tapi aku ingin terus berjalan. Tak lama kemudian, Raka membuka kanal YouTube pribadinya. Ia beri nama, Langkah Pagi. Video pertamanya sederhana, ia bercerita tentang bagaimana ia dulu malas, terpuruk, kehilangan arah, lalu mulai bangkit dengan satu kebiasaan, bangun pagi. Ia tidak menggunakan kamera mahal, hanya ponsel bekas dan mikrofon pinjaman. Tapi yang membuat video itu berbeda adalah kejujuran. Ia tidak mencoba terlihat sempurna. Justru ia tampil dengan apa adanya. Dan mungkin karena itulah, banyak yang merasa dekat dengannya. View awal hanya puluhan, tapi perlahan naik, 100. Lalu 200, dan terus bertambah. Raka membaca satu persatu komentar. "Bang, ini gue banget. Terima kasih udah berbagi. Saya juga pengangguran,
Tapi lihat video ini bikin saya ingin berubah. Gue udah 2 hari bangun pagi karena video abang. Rasanya beda banget. Mata Raka berkaca-kaca. Ia menutup laptop dan memandang langit malam. Bintang-bintang tampak jelas. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia tahu, ini baru permulaan. Tapi permulaan yang ia syukuri sepenuhnya. Pagi telah mengubah hidupnya. Sekarang ia ingin pagi itu juga mengubah hidup orang lain. Dan ia percaya, dengan disiplin, niat baik, dan langkah kecil yang konsisten, semuanya mungkin terjadi. Bab 3 selesai. Jika kamu setuju dengan gaya dan arah cerita ini, saya siap melanjutkan ke bab 4 dari Warung Pagi ke Jalan Rezeki. Ingin saya lanjutkan sekarang? Anda bilang, ya lanjutkan. CTGPT bilang, bab 4, dari Warung Pagi ke Jalan Rezeki. Setelah beberapa bulan menjalani rutinitas pagi dan mulai dikenal sebagai penulis naskah freelance serta kreator konten pemula, Raka mulai merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu yang lebih nyata. Bukan hanya di dunia digital, tapi juga di dunia nyata. Ia ingin menciptakan sesuatu yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh orang-orang di sekitarnya, terutama ibunya. Suatu pagi, seperti biasa, Raka ikut ibunya ke pasar. Ia duduk di bangku kecil sambil melihat aktivitas orang-orang, para pekerja yang buru-buru mencari sarapan, ibu-ibu yang baru selesai belanja sayur, tukang becak yang sudah mangkal sejak subuh, dan para pedagang kecil yang sibuk menata barang dagangan. Lalu muncul satu pikiran sederhana di benaknya, semua orang butuh sarapan. Selama ini, Raka hanya membantu ibunya berjualan bahan mentah. Tapi ia melihat peluang besar di waktu pagi. Banyak orang tidak sempat masak karena waktu terbatas. Banyak juga yang bosan dengan menu yang itu-itu saja. Bagaimana jika ia dan ibunya mulai menjual makanan pagi yang sederhana, sehat, dan murah? Bu, katanya, kalau kita coba jualan sarapan, gimana? Nasi uduk, lontong, atau bubur? Saya bantu semua, kita mulai dari kecil dulu. Bu Aminah memandang anaknya, sejenak diam, lalu tersenyum. Ibu sudah lama pengen begitu. Tapi dulu ibu nggak kuat sendirian. Sekarang kamu sudah berubah. Kita coba ya, nak. Maka dimulailah langkah kecil menuju rezeki yang lebih besar. Hari pertama mereka hanya masak 3 bungkus nasi uduk. Raka bangun pukul 4 dini hari. Ia menanak nasi, menggoreng tempe, mengiris timun, dan membungkus semuanya dengan rapi. Ibunya membuat sambal dan menggoreng ayam. Dengan semangat, mereka menjajakan dagangan di depan rumah. Pagi itu, hanya 1 bungkus yang laku. Raka sempat kecewa, tapi ia tersenyum. Namanya juga mulai, yang penting jalan terus. Hari berikutnya, mereka coba buat 5 bungkus. Laku 2. Hari ketiga, mereka tambahkan varian bubur ayam dan gorengan. Laku 4 bungkus. Sedikit demi sedikit, tetangga mulai penasaran. Ada yang memuji sambalnya, ada yang bilang nasinya wangi, dan banyak yang suka karena harganya murah dan porsinya pas. Raka tidak hanya menjual makanan. Ia juga memanfaatkan media sosial. Ia unggah foto dagangannya di Instagram dan Facebook. Ia beri nama usahanya, Warung Pagi Raka dan Ibu. Desainnya sederhana, tapi penuh kehangatan. Ia menulis caption yang menyentuh. Dulu saya malas dan hanya merepotkan ibu. Sekarang saya ingin bangun pagi demi bantu ibu, dan bantu kalian yang butuh sarapan cepat tapi enak. Yuk sarapan di sini. Postingan itu viral di lingkup lokal. Teman-teman lamanya ikut membagikan. Pelanggan mulai berdatangan, dan perlahan, mereka harus menambah porsi menjadi 20 bungkus per hari. Tak lama kemudian, Raka mengajak tetangganya, Roni, seorang pemuda pengangguran yang dulu sering nongkrong dengannya, untuk membantu. Ron, lo mau bantu gue nggak? Bantu antar pesanan ke rumah-rumah sekitar sini. Nanti gue bayar harian. Roni sempat kaget, tapi setelah melihat keseriusan Raka, ia mengangguk. Boleh, gue juga udah bosan jadi pemalas. Warung kecil itu kini tak hanya mengisi perut orang-orang,
tapi juga menghidupkan semangat kerja pemuda sekitar. Setiap hari Raka tetap menulis dan membuat konten. Tapi sebelum itu, ia selalu memulai hari dengan melayani pelanggan. Kadang tangannya terasa pegal, matanya mengantuk, tapi hatinya hangat. Ia melihat senyum ibunya setiap pagi. Ia mendengar pelanggan bilang, "Nasi uduknya mantap, Kak," atau "Makasih ya, udah bisa sarapan sebelum berangkat kerja." Dan yang paling ia sukai, anak-anak kecil yang datang sambil membawa uang receh, lalu pulang membawa gorengan dan tawa. 3 bulan berjalan, Raka sudah mampu menyewa gerobak kecil. Ia menatanya rapi, menaruh papan nama yang dicat sendiri, dan mulai menjual langsung di pinggir jalan utama. Lokasinya strategis, dekat halte dan pintu masuk pabrik kecil. Ia kembali bangun lebih pagi. Jam 3.30 ia sudah mandi, berdoa, dan menyiapkan semua bahan. Ia belajar mengatur waktu, stok bahan, bahkan belajar pembukuan sederhana. Setiap sen yang masuk, ia catat. Setiap masukan dari pelanggan, ia perbaiki. Kini usahanya tidak hanya dikenal warga sekitar. Para pekerja pabrik mulai jadi pelanggan tetap. Bahkan beberapa guru dari sekolah dekat situ mulai langganan juga. "Raka," kata seorang pelanggan, "nasi uduk kamu ini kaya rasa, tapi yang lebih terasa itu semangat kamu. Anak muda yang bangun pagi, bantu ibu, dan mau kerja keras. Itu yang bikin dagangan kamu beda." Raka terdiam. Kata-kata itu menamparkan sekaligus menghangatkan hati. Di tengah kesibukannya, Raka tak pernah lupa menulis jurnal. Ia tulis semua, dari omset harian, tantangan yang dihadapi, pelanggan baru, sampai ide-ide bisnis yang muncul. Ia mulai membaca buku bisnis kecil, menonton video tentang pengelolaan UMKM, dan konsultasi dengan pengusaha kecil di komunitas daring. Dan satu malam, saat membuka pesan masuk di Instagram, ia terkejut. Seorang pria bernama Pak Dharma, pemilik koperasi besar di kota itu, menghubunginya. "Saya tertarik kerja sama, Raka. Konsep kamu bagus. Kamu mau kita bantu produksi dalam skala lebih besar dan masuk ke kantin-kantin pabrik." Tangannya gemetar. Ia segera memberitahu ibunya. "Bu, kayaknya kita akan naik level." Bu Aminah menangis. Bukan karena omset yang besar, tapi karena anak yang dulu tak pernah bangun pagi, kini membuka jalan rezeki bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga orang lain. Pagi-pagi bukan lagi sekadar waktu. Bagi Raka, pagi adalah momen emas untuk menciptakan peluang, menyentuh hati orang, dan memperluas manfaat. Usaha kecil yang dimulai dengan 3 bungkus nasi uduk, kini tumbuh jadi bisnis kecil yang disegani. Dan semuanya bermula dari satu langkah, bangun lebih pagi dari orang lain. Cahaya dari disiplin. 3 bulan telah berlalu sejak Raka mulai membiasakan diri bangun pagi. Rutinitas itu bukan lagi sekadar eksperimen, melainkan menjadi bagian utuh dari hidupnya. Setiap kali alarm subuh berbunyi, ia tak lagi merasa berat untuk membuka mata. Justru ia merindukan pagi, udara sejuknya, keheningannya, dan kesempatan untuk memulai hari lebih dulu dari kebanyakan orang. Ia bukan lagi Raka yang lama. Kini ia hidup dengan tujuan. Bangun pagi telah memberinya sesuatu yang dulu tak pernah ia miliki, arah. Setelah salat subuh, Raka rutin melakukan olahraga ringan. Ia berlari kecil di gang sempit kompleks perumahannya, menyapa tukang sayur, menyapa langit, dan menyapa dirinya sendiri. Di akhir lari, ia duduk sebentar, menuliskan target hari itu dalam buku catatannya yang sederhana tapi penuh makna. Jadwal hariannya mulai terbentuk, pagi menulis, siang belajar, sore membantu ibu, malam membaca. Ia juga mulai memperbaiki pola makan, minum air lebih banyak, tidur lebih awal. Semuanya berawal dari satu kebiasaan kecil, bangun pagi, yang menular ke aspek hidup lainnya. Suatu pagi, Raka memutuskan untuk memulai hal baru, menulis jurnal harian. Ia tidak menulis hal-hal besar, hanya mencatat hal-hal kecil seperti, "Hari ini aku bangun jam 4.45, atau berhasil lari sejauh 2 kilometer.
Ia juga menulis rasa syukurnya, tentang sinar matahari pagi yang hangat, tentang ibu yang tersenyum, atau tentang nasi goreng hangat yang ia buat sendiri. Tanpa ia sadari, jurnal itu menjadi cermin yang merefleksikan kemajuannya hari demi hari. Ia tak lagi hanya hidup dalam angan-angan, melainkan benar-benar bergerak menuju masa depan. Ibunya, Bu Aminah, adalah orang pertama yang merasakan dampaknya. Raka sekarang lebih ringan tangan, ucapnya pada tetangga. Bangun pagi, bantu masak, bersihin halaman, bahkan bantu saya jualan di pasar. Ibu mana yang tak bangga melihat perubahan anaknya. Pagi itu, Raka ikut ibunya ke pasar. Ia perhatikan dengan saksama bagaimana ibunya berinteraksi dengan pelanggan. Ia belajar cara berbicara yang ramah, cara menata dagangan, bahkan cara menghitung uang kembalian dengan cepat. Baginya, semua itu adalah pelajaran yang tak ia dapat di sekolah. Saat melihat seorang pedagang bubur kesulitan menyusun gelas plastik, Raka spontan membantu. Ternyata sang pedagang adalah Pak Hamdan, tetangga lama yang dulu sering menegurnya karena malas. Tapi kali ini, Pak Hamdan justru memuji. Wah, Raka, kamu sekarang beda ya, tanganmu cekatan, pagi-pagi sudah kerja, hebat. Raka tersenyum canggung, ia belum terbiasa menerima pujian, tapi ia senang. Sangat senang, karena akhirnya, ia merasa berguna. Dari pasar, ia mulai terpikir ide-ide kecil. Salah satunya, menjual jasa menulis online. Ia pernah belajar mengetik 10 jari, dan kini ingin mencoba mencari penghasilan dari dunia digital. Ia membuka akun di beberapa platform freelance, menawarkan jasa penulisan artikel, penerjemahan, bahkan caption media sosial. Awalnya, tak ada yang memperhatikan. Tapi karena ia konsisten mengisi portofolio, membalas pesan cepat, dan menjaga kualitas tulisan, ia mulai mendapat klien. Satu demi satu pesanan masuk. Ia menulis dengan penuh semangat, memanfaatkan waktu pagi untuk menyelesaikan pekerjaan sebelum jam 9. Raka belajar tentang manajemen waktu, komitmen, dan yang terpenting, kepercayaan. Setiap kali menyelesaikan tugas, ia mencatat waktunya. Ia menghitung berapa kata per jam ia bisa tulis, lalu menantang dirinya untuk lebih baik esok hari. Ini bukan sekadar kerja, tapi latihan membangun kualitas. Beberapa bulan berlalu, salah satu artikelnya yang berjudul, Rahasia Rezeki Pagi Hari, viral di media sosial. Tulisan itu menceritakan pengalaman pribadinya, bagaimana bangun pagi telah mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Puluhan komentar masuk, banyak yang merasa terinspirasi. Ada yang mengatakan tulisan itu membuatnya menangis. Ada yang langsung mencoba bangun pagi keesokan harinya. Tak lama kemudian, seorang konten creator bernama Dito menghubungi Raka melalui email. Halo Raka, saya tertarik dengan tulisanmu. Saya punya channel YouTube motivasi. Kamu tertarik jadi penulis naskah videonya? Raka terkejut. Ia membaca email itu berkali-kali. Setelah menenangkan diri, ia menjawab dengan antusias. Itulah awal dari kolaborasi yang luar biasa. Raka mulai menulis naskah video setiap minggu. Ia belajar menyusun narasi yang menggugah hati, dialog yang menyentuh, dan kalimat-kalimat pembuka yang kuat. Dito sangat puas, dan menyebut nama Raka di beberapa videonya. Dari situlah kanal YouTube Dito tumbuh pesat, dan Raka ikut dikenal di balik layar. Suatu sore, Raka duduk di halaman rumah, menatap langit jingga. Ibunya datang membawa teh hangat. Capek, Nak? Capek sih iya, Bu, tapi senang. Kalau gitu, kamu di jalan yang benar. Raka terdiam. Ia merasa itu kalimat paling sederhana dan paling bermakna yang pernah ia dengar. Jalan yang benar, ya, akhirnya ia merasa sedang ada di jalan itu. Malam harinya, Raka menulis di jurnalnya. 3 bulan yang lalu aku adalah pemuda gagal. Sekarang aku memang belum sukses, tapi aku tahu apa yang harus kulakukan setiap hari. Pagi telah memberiku peta, disiplin adalah kompasnya, dan semangat adalah bahan bakarnya. Aku ingin bantu lebih banyak orang.
Aku ingin menyebarkan semangat pagi ini ke sebanyak mungkin orang. Mungkin lewat tulisan, mungkin lewat video, entahlah. Tapi aku ingin terus berjalan. Tak lama kemudian, Raka membuka kanal YouTube pribadinya. Ia beri nama, Langkah Pagi. Video pertamanya sederhana, ia bercerita tentang bagaimana ia dulu malas, terpuruk, kehilangan arah, lalu mulai bangkit dengan satu kebiasaan, bangun pagi. Ia tidak menggunakan kamera mahal, hanya ponsel bekas dan mikrofon pinjaman. Tapi yang membuat video itu berbeda adalah kejujuran. Ia tidak mencoba terlihat sempurna. Justru ia tampil dengan apa adanya. Dan mungkin karena itulah, banyak yang merasa dekat dengannya. View awal hanya puluhan, tapi perlahan naik, 100, lalu 200, dan terus bertambah. Raka membaca satu persatu komentar. Bang, ini gue banget. Terima kasih udah berbagi. Saya juga pengangguran, tapi lihat video ini bikin saya ingin berubah. Gue udah 2 hari bangun pagi karena video abang. Rasanya beda banget. Mata Raka berkaca-kaca, ia menutup laptop dan memandang langit malam. Bintang-bintang tampak jelas, hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia tahu, ini baru permulaan. Tapi permulaan yang ia syukuri sepenuhnya. Pagi telah mengubah hidupnya, sekarang ia ingin pagi itu juga mengubah hidup orang lain. Dan ia percaya, dengan disiplin, niat baik, dan langkah kecil yang konsisten, semuanya mungkin terjadi. Titik balik dari subuh. Hari-hari berikutnya tidak serta-merta mudah bagi Raka. Ia masih sering tergoda untuk kembali ke kebiasaan lamanya, tidur larut malam, bangun siang, dan menghindari tanggung jawab. Namun, ada satu hal yang membuatnya bertahan, wajah ibunya yang tersenyum ketika melihatnya bangun pagi. Senyum itu seperti suluh yang menerangi lorong gelap hatinya. Setiap pagi, Raka berusaha bangun sebelum subuh. Ia salat bersama ibunya, lalu duduk di beranda rumah sambil menyesap teh hangat. Perlahan, pikirannya menjadi lebih jernih. Ia mulai membaca buku-buku lama yang dahulu hanya menjadi penghias rak. Ia membaca tentang motivasi, pengembangan diri, dan kisah-kisah orang sukses yang memulai harinya sejak fajar. Satu pagi, Raka memutuskan untuk berlari kecil keliling kompleks. Tubuhnya lemas, napas tersengal, tapi ada kepuasan tersendiri saat keringat membasahi tubuhnya. Di tengah lari, ia melewati taman kecil di ujung blok. Di sana, beberapa orang tua sedang berolahraga, anak-anak bersepeda, dan seorang pria parubaya duduk di bangku taman sambil mengetik di laptop. Raka penasaran. Setiap pagi, pria itu selalu ada. Selalu sibuk dengan laptopnya. Suatu hari, Raka memberanikan diri untuk menyapa. Maaf, Pak, boleh saya tanya, Bapak selalu kerja di sini, iya? Pria itu tersenyum ramah. Iya, saya freelancer, penulis konten. Saya suka kerja pagi karena suasananya tenang. Freelancer, Raka baru pertama kali mendengar pekerjaan itu disebutkan secara nyata. Bisa dapat penghasilan cukup, Pak. Alhamdulillah, cukup sekali. Bahkan lebih dari cukup kalau konsisten. Kamu tertarik? Raka mengangguk. Dengan cepat, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Dion. Ia memberikan beberapa tautan website freelance, memberi gambaran tentang cara kerja, dan bahkan menawarkan untuk membimbing Raka secara gratis. Sejak hari itu, rutinitas pagi Raka berubah drastis. Setelah salat dan olahraga ringan, ia belajar menulis, membuat akun di beberapa situs freelance, dan mencoba peruntungan dengan menawarkan jasa menulis artikel. Hari-hari pertama penuh tantangan. Ia ditolak, tulisannya dikritik, bahkan ada klien yang tidak membayar. Tapi Raka tetap bangun pagi, tetap mencoba, tetap belajar. 2 bulan kemudian, ia mendapatkan klien tetap pertamanya. Seorang pengusaha muda dari Jakarta yang membutuhkan penulis tetap untuk blog bisnisnya. Honornya memang tidak besar, tapi cukup untuk membeli sembako dan membantu ibunya membayar listrik. Raka menangis saat menerima pembayaran pertamanya. Bukan karena jumlahnya, tapi karena untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, ia merasa berguna.
Bu, ini dari hasil kerjaku, katanya sambil menyerahkan uang 100 ribuan kepada ibunya. Bu Aminah memeluk anaknya erat. Ibu bangga padamu, nak. Bukan karena uangnya, tapi karena kamu sudah mau berubah. Pagi-pagi berikutnya terasa lebih ringan. Raka mulai menikmati rutinitasnya. Ia bahkan membeli jam waker untuk memastikan bangun tepat waktu. Ia menyusun jadwal harian, subuh, olahraga, belajar, kerja, istirahat, dan tidur malam sebelum pukul 10. Kesehatannya membaik, kulitnya tak lagi kusam, matanya tak lagi kosong. Kamar yang dulu seperti kapal pecah kini rapi dan bersih. Di dinding, ia tempelkan kertas bertuliskan, "Pagi adalah kunci." Setiap kali rasa malas datang, ia membaca tulisan itu dan mengingat perjalanan yang sudah ia mulai. Suatu pagi, Pak Dion berkata, "Kamu tahu nggak, Raka? Mayoritas orang sukses itu bangun sebelum matahari terbit. Mereka bukan hanya bangun lebih awal, tapi mereka memulai hari dengan niat dan semangat. Itu yang membuat mereka berbeda." Kata-kata itu menancap dalam hati Raka. Ia bukan lagi pemuda yang tidur hingga siang dan menyalahkan dunia. Ia adalah pemuda yang memilih bangun sebelum subuh, memulai hari dengan doa dan tekad, dan meskipun perjalanan masih panjang, satu hal yang pasti, hidupnya sudah berubah. Semua bermula dari pagi, dari keberanian untuk membuka mata lebih awal dan melihat dunia dengan cara yang baru. "Terima kasih, ya Allah," bisiknya suatu fajar, "untuk kesempatan kedua, untuk pagi-pagi yang menghidupkan kembali semangatku." Bab ini bukan akhir, tapi awal dari banyak pagi yang akan membentuk masa depan baru bagi Raka.